Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita. Nonton nih, tadi dari permasalahan-permasalahan yang tadi Abang tangkap, ya, tentunya kan juga akan menjadikan referensi ya, bagi Bang Tony apabila Bang Tony dipercaya nanti sebagai Bupati Lampung Selatan. Apa yang akan Bang Tony lakukan? Ya, saya pertama ingin menyampaikan visi dulu, bahwa visi saya mewujudkan Lampung Selatan yang aman, maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdaya saing, dan bermartabat. Kemudian saya punya tagline, bersama bangun desa Lampung Selatan berjaya. Jadi tanpa kebersamaan, baik seluruh komponen jajaran pemerintahan, masyarakat, stakeholder, ini Lampung Selatan tidak akan bisa maju secara maksimal. Jadi saya sudah bertekad kita membangun secara bersama dengan melibatkan segenap kekuatan desa di ini kan ya. Kemudian berbagai program secara singkat karena keterbatasan waktu, bahwa pelaksana pembangunan dalam sistem pemerintahan kita adalah ASN, aparatur sipil negara. Oleh karenanya saya bertekad pada saat saya diberikan amanah dan kepercayaan, dan memang ini takdir saya untuk memimpin Lampung Selatan, maka siapapun dia untuk menjadi kepala OPD atau kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, eselon 3, eselon 4 di Kabupaten Lampung Selatan, tidak boleh lagi ada jual beli jabatan. Karena ini akan merusak sistem birokrasi kita. Kemudian terkait dengan masalah itu tata kelola tadi, dengan sistem pembangunan. Selama ini indikasi akibat masalah hukum kemarin, indikasi karena ada jual beli proyek, ya, atau fee proyek. Sehingga apabila saya diberikan kesempatan, saya berjanji, bertekad, tidak hanya kepada masyarakat, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak akan terjadi lagi jual beli proyek di Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga kualitas hasil pembangunan ini bisa maksimal, baik dia infrastruktur jalan, drainase, dan pembangunan-pembangunan lainnya. Nah, kemudian dalam rangka untuk meningkatkan kualitas IPM kita, bayangkan bahwa seorang guru atau guru honor itu hanya bergaji Rp350.000, zaman sekarang 18 tahun kerja. Nah, begitu juga dengan honor di pemerintah daerah. Sehingga saya berjanji bahwa yang namanya aparatur sipil negara, tunjangan kinerjanya harus kita tingkatkan. Sehingga punya daya juang, kemudian punya semangat kerja untuk membangun kabupaten ini dengan baik. Nah, jadi kita tidak ada jual beli, tukinnya kita tingkatkan, termasuk guru honor, pegawai honor. Itu tidak manusiawi menurut saya. Dan kalau teman-teman mengatakan biadab, sebenarnya mempekerjakan orang jadi guru honor, tenaga fungsi honor yang begitu mulia, ya, untuk mendidik masa depan penerus bangsa tanpa diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Karena itu saya bertekad bahwa guru honor, tenaga honor harus minimal, tidak boleh lebih rendah dari upah minimum kabupaten. Kalau upah minimum kabupaten 2,4 juta atau 2,6, maka guru honor, tenaga honor harus minimal 3 juta. Apakah cukup? Cukup. Anggaran yang ada apabila kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, saya punya program untuk memberikan semacam stimulan, program kegiatan kepada masyarakat dalam bentuk UMKM, usaha mikro kecil menengah. 1 tahun saya akan anggarkan lebih kurang 65 miliar untuk 260 desa dan kelurahan. Satu desa 1 tahun 250 juta. Untuk 10 kelompok, masing-masing kelompok anggotanya 20. Tahun pertama. Tahun kedua kita berikan lagi
65 miliar, masing-masing desa 250 juta. 10 kelompok, 10 tambah 10 kelompok Iya, lagi, iya. masing-masing kelompok 20 anggota sampai tahun keempat. Sehingga di dalam 4 tahun itu 1 miliar kita gelontorkan untuk UMKM, ada 40 kelompok dengan 800 keluarga yang terlibat di dalam program UMKM. Pertanyaannya adalah, apakah ini hutang atau pinjaman? Tidak, ini hibah. Hibah ya. Hibah langsung kepada masyarakat. Nah, jenis usahanya silahkan. Mau warung desa boleh, mau usaha ternak boleh, itik boleh, Ya. bebek boleh, kambing boleh, kemudian Apapun lah ya. segala jenis Ya. usaha disesuaikan dengan Ya, kondisi yang ada di kemampuan. desa. Oke. Kemudian bagaimana sistem pemasarannya? Kalau produknya ternyata tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat desa itu, atau kecamatan itu, atau kabupaten itu. Inilah peran pemerintah, Dinas Perdagangan untuk melakukan pemasaran. Nah, saya yakin dan percaya dalam 4 tahun, karena uang berkembang di desa, tenaga kerjanya masyarakat desa, kemudian hasil produktivitasnya dinikmati oleh masyarakat desa, untungnya juga oleh masyarakat desa. Saya yakin dalam 4 tahun itu Lampung Selatan pertumbuhan ekonominya akan tertinggi di Provinsi Lampung. Ini keyakinan saya. Iya, oke, semoga. Di antaranya. Oke. Satu hal yang ingin saya lebih dalami adalah komitmen tentang korupsi. Ya, contoh nih ya, karena kan tadi sudah Bang sangat singgung bahwa Lampung Selatan itu pernah mengalami sebuah musibah. Ya, apa yang bisa Bang pelajari, ambil pelajaran dari kasus itu, dan apa komitmen Bang Tony untuk masalah-masalah korupsi? Iya, itu tadi pelaksana pembangunan dalam lingkup pemerintahan adalah aparatur sipil negara. Oke. Mereka akan mengambil sesuatu manakala mendapatkan jabatan diminta sesuatu. Kalau kita pangkas ini, tidak ada lagi jual beli jabatan. Jual beli jabatan ya, oke, Ya, tidak ada. Tidak Kemudian ada jual beli jabatan. pi proyek. Tidak ada pi proyek. Oke. Tukin kita tingkatkan. Gitu. Tunjangan kinerja. Karena begini, mohon maaf, saya tidak mengeneralisir, tapi banyak aparatur sipil negara atau PNS kita yang berhutang kepada bank atau koperasi karena untuk tempat tinggal mereka, rumah, ada yang kredit untuk kendaraan bermotor, gitu kan, untuk anak kuliah, anak sekolah, sehingga harapan mereka itu tukin, tunjangan kinerja. Nah, tukin di Kabupaten Lampung Selatan ini termasuk yang masih belum menjadi harapan. Justru yang tertinggi buyutnya, itu Kabupaten Pesawaran di Lampung ini. Nah, karena itu harus tekad saya, ini akan kita tingkatkan tunjangan kinerja ini agar mereka bekerja tenang. Take home pay yang dibawa mereka pulang juga cukup, begitu, sehingga mereka tidak tergiur lagi untuk melakukan upaya-upaya korupsi. Dan satu, ketoladanan menurut saya. Kalau kita tidak ingin itu terjadi, maka harus ada ketegasan daripada pemimpin. Yakinlah kalau kita tegas, ke bawah pun akan tegas. Oke. Semoga ini komitmen ini tidak menjadi komitmen yang basa-basi. Ya. Gitu, karena banyak hal yang terjadi setiap kampanye ini selalu dimunculkan, tapi dalam kenyataannya akhirnya juga terjerambab pada persoalan-persoalan korupsi. Semoga. Saya ada tambahan sedikit mungkin. Ya, step ini closing statement. Closing statement. Ya, saya kemarin kira-kira 1 bulan yang lalu saya melakukan kunjungan DPRD. Setelah itu saya ke beberapa kabupaten di Jawa. Ada hal-hal yang banyak saya serap di sana. Di antaranya adalah kenapa Kabupaten Lampung Selatan tidak mampu untuk melindungi rakyatnya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, juga di bidang pangan. Nah, sehingga saya bertekad apabila terpilih, maka saya akan bikin lumbung pangan. Bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu, silahkan ambil pangan di kecamatan secara gratis. Kemudian yang kedua, di bidang pendidikan,
tidak boleh ada pungutan apapun dalam proses wajib belajar 9 tahun. Karena kenyataannya sekarang masih berjalan. Kita harus penuhi kebutuhan sekolah, termasuk proses belajar mengajar. Kemudian guru honornya kita tingkatkan. Yang ketiga, terkait dengan kesehatan. Kesehatan, banyak masyarakat yang tidak berobat, tidak mampu berobat karena tidak punya biaya. Saya bertekad ke depan cukup dengan KTP, masyarakat bisa berobat secara gratis di puskesmas, puskesmas rawat inap, dan di rumah sakit umum daerah. Apakah dia mau rawat inap termasuk obatnya, termasuk rawat jalan. Tidak boleh ada pungutan apapun, karena ini hak yang paling asasi bagi setiap warga negara. Sehat itu milik kita, sakit tanggung jawab pemerintah. Terakhir, Ya. masyarakat ingin bertemu dengan pejabat daerah, dengan camat barangkali, dengan sekda barangkali, dengan kepala daerah, itu sulit. Gitu, sulit. Nah, oleh karena itu, saya berjanji akan berkantor di desa. Sebagai administrator pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, bisa menyelesaikan setiap persoalan. Hari itu juga kita putus. Senin, Selasa, Rabu, saya ada di desa, kemudian bergantian, Kamis, Jumat, wakil kepala daerah atau wakil bupati yang di desa, saya yang berada di kabupaten. Kemudian pemerintah kecamatan itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Untuk mengurus administrasi pemerintahan yang selama ini ada di Disduk Capil, apakah KK, KTP, akte kelahiran, dan sebagainya, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, ke depan apabila saya terpilih, tidak perlu lagi ke kabupaten, cukup di kantor kecamatan, sehingga waktu, jarak, biaya ini bisa kita persempit. Saya kira ini upaya-upaya yang akan kita lakukan secara bertahap, dan saya yakin bahwa apabila APBD ini kita berikan, kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yakinlah bahwa Lampung Selatan akan maju. Amin. Akan sejahtera, dan akan menjadi kabupaten termaju di Provinsi Lampung. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Tony. Ya. Dan mudah-mudahan tadi apa yang sudah menjadi ikrar dan janji itu, ya kan, akan didengar dan disaksikan oleh puluhan ribu masyarakat, dan tentunya juga akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas kehadirannya di warung kopi wartawannya Bang Aca. Terima kasih banyak, pemirsa. Bang Aca. Terima kasih pemirsa. Demikian dialog saya bersama